Teman-teman, hari ini aku mau make upin Lala Sawer. Dia itu penyanyi dangdut yang biasanya itu terkenalnya itu Lala Sawer itu Ayu Ting Ting KW. Aku juga mau kasih tutorial teman-teman karena mukanya dia itu alergi dan kena jerawat parah gitu ya, beruntusan gak karu-karuan. Tapi dia mau manggung gimana make upnya supaya tetap kinclong dan halus mulus. Cekidot teman-teman. Aku Yana Lestari MUA. Tadi aku sudah make upin mamanya Lala Sawer. Wih, sawer-sawer ya. Nah, hari ini aku ketemu sama Lalanya langsung dan aku mau make upin dia. Kebetulan dia itu lagi alergi udang. Jadi jangan pernah kasih dia udang ya. Panas ya, kepanasan ya. Nah, kita bikin yang ini mukanya yang apa itu alergi. Nah, kita bikin dulu, lihat secantik apa nanti. Oke, tetap ikutin aku teman-teman. Cekidot. Untuk muka-muka yang alergi teman-teman ataupun bentuknya jerawat dan beruntusan begitu. Nah, ini sama teman-teman, kita harus pakai Dermacolor dari Crayolan yang warna oranye. Nah, ini kita pakainya harus signifikan ya. Makainya itu jangan pelit-pelit, makainya juga jangan tipis-tipis, tapi kita pakainya harus banyak. Setelah itu teman-teman, supaya ini nempel sama mukanya, jadi teman-teman langsung kasih anti shine dari Crayolan juga. Supaya apa? Supaya minyaknya itu terkunci sama dia dan langsung lebih nyerap gitu ya. Jadi nggak keluar apa itu beruntus-beruntusannya tadi. Selanjutnya teman-teman, saya kasih dia foundationnya ini juga saya pakai yang liquid. Jadi saya tap-tap pakai spons yang kita sudah basahin. Spons itu nggak perlu sampai basah-basah banget, karena kalau pakainya liquid itu kita nggak boleh pakai yang terlalu spons yang terlalu basah. Supaya apa? Supaya foundationnya itu nggak lari di sponsnya teman-teman, tapi foundationnya bisa nempel di mukanya klien kita. Nah, ini sama teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai beraneka macam foundation, tapi yang terpenting kalian harus jangan lupa kalian pakai stick yang Crayolan. Stick Crayolan ini sangat-sangat mensupport untuk mengcover setiap alergi, flek ataupun juga jerawat-jerawat yang tumbuh dengan semau-maunya ya teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman perlu perhatikan. Jadi yang Crayolan stick ini bagus sekali. Jadi kalian tap-tap terus pakai spons yang sudah sedikit basah-basah itu. Nah, jangan lupa kalau buat makeup artist itu leher juga di make up di foundationin ya teman-teman, supaya hasilnya itu nggak belang. Nanti mukanya putih, lehernya gelap. Nah, kan jadi aneh ya teman-teman ya. Nah, ini juga untuk foundation teman-teman itu boleh lihat ketebalannya itu mau teman-teman mau seberapa tebal. Jadi teman-teman juga jangan pelit-pelit sama foundation. Nah, selanjutnya teman-teman, ini aku pakein bedak. Aku pakai bedak MAC ya teman-teman ya. Nah, ini aku uwer-uwer pakai kuas teman-teman. Nah, aku suka sekali pakai kuas karena dia itu sifatnya itu lebih halusnya merata, jadi nggak terlalu jemblok. Terus selain pakai bedak MAC, saya juga padu-paduin sama bedak-bedak yang lain supaya mukanya itu lebih hasilnya itu lebih bagus gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau pakein bedak itu jangan ragu-ragu ya. Nah, selanjutnya saya pakai shimmer begitu dari Benefit. Nah, ini saya suka juga karena hasilnya itu bisa glowing. Terus saya pakai juga dari Benefit, yaitu untuk shading-shadingnya, shading di rahang maupun shading di pipinya. Nah, ini kalian ini karena jidatnya itu lebar. Nah, biasanya jidat lebar itu kan pertanda pinter ya teman-teman ya. Nah, ini kita tapi kan nggak mau terlalu menonjol. Nah, jadi ya kita sedikit kasih shading juga. Nah, ini kita rapiin shadingnya supaya benar-benar tirusnya itu kelihatan. Untuk hidungnya saya pakai dari Benefit juga. Terus selanjutnya yang kanan kirinya saya pakein juga yang dari
Benefit juga. Nah, supaya apa? Jadi dia ini kalau untuk shading yang Benefit ini saya sukanya dia itu nggak terlalu strong, jadi dia lebih soft. Kalau untuk makeup anak muda itu kita memang nggak boleh terlalu strong ya untuk shadingnya. Jadi shading itu harus sedikit soft supaya hasil makeupnya itu juga bagus. Terus teman-teman, saya loncat sekarang ke bagian alis. Nah, alisnya dia seperti biasa gondrong ya teman-teman ya. Jadi saya harus rapiin dulu supaya apa? Menghasilkan alis yang maksimal. Nah, selanjutnya saya mulai bingkai dulu. Saya seperti biasa, saya suka bingkai pakai Kiko. Nah, setelah saya pakai Kiko, saya sudah rapiin bingkainya, baru saya tarik teman-teman pakai kuas ya. Jadi supaya lebih natural. Jadi kita sikat, kita tarik ya. Terus untuk memperuncing bentuk bingkainya itu saya pakai seperti biasa, pakai Viva itu the best sekali karena dia memang untuk bentuk-bentuk tulang-tulang itu langsung ngok gitu ya teman-teman ya. Nah, ini saya rapiin. Nah, ini tugas kita bikin alis itu kanan kirinya sama. Biasanya orang itu memang dari sononya teman-teman ya, dari Tuhan itu alisnya memang tingginya nggak sama. Tapi kita sebagai makeup artist kita yang harus makeover, alisnya itu jadi sama teman-teman ya. Nah, bagaimana itu bikin alisnya sama, teman-teman harus sedikit sabar. Karena kalau nggak sabar kita bisa tinggi sebelah. Kalau sudah tinggi sebelah lah kan jadi lucu ya teman-teman ya. Nah, ini kita rapiin seperti yang sudah saya setelah rapi nanti saya isi dalamnya. Saya isi biasanya ini, kalau biasanya saya pakai yang Wardah, tapi kali ini saya isi pakai Viva teman-teman ya. Setelah itu saya concealer. Nah, saya concealer, saya rapiin alisnya, mau bentuknya mau sesuai yang kayak apa teman-teman bebas. Jadi sesuaikan dengan keinginan kalian mau bikin alisnya itu seperti apa. Yang terpenting nggak bikin alis cincan ya teman-teman ya. Nah, terus saya mulai loncat lagi ke mata. Saya bikin eyeliner yang di dalam itu saya pakai eyeliner Pixi teman-teman ya. Nah, kenapa saya pakai Pixi? Karena dia itu murah meriah dan dia juga enggak luntur teman-teman. Terus selanjutnya di atasnya saya juga pakaiin Pixi. Nah, saya atas bawah, dalam sama dalam itu semua saya pakai Pixi. Nah, setelah matanya sudah mulai bulat, nah saya rapiin pakai eyeliner Maybelline. Nah, ini kita rapiin dulu ya teman-teman. Setelah kita rapiin, jangan lupa kalau ngerapiin itu juga kanan kiri supaya hasilnya juga maksimal. Mata anak muda itu gampang sebetulnya, jadi nggak sesulit mata emak-emak ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya kasih maskara. Nah, setelah maskara biar bulu matanya itu lebih naik. Jadi waktu kita pasangin bulu mata itu lebih gampang dan lebih nyambung gitu ya. Nah, ini teman-teman saya pakai IQ Elasis. Tuh matanya teman-teman lihat langsung ngok, langsung bagus teman-teman ya. Ini aku suka banget sama bulu matanya IQ karena bulu matanya IQ tuh sudah nggak usah pakai jahit-jahit, tapi kalau dipakai itu langsung auranya keluar di mata kita. Matanya itu langsung hidup dan matanya itu langsung jreng, langsung cerah, langsung ceria. Nah, kalian boleh langsung DM-in IQ Elasis, terus langsung kalian kirim foto before-nya dan kalian minta dibantu sama adminnya untuk memilihkan yang tepat buat mata kalian. Pasti kalian akan dijamin puas dan kalian itu nggak bakal berpindah ke lain hati karena bulu mata IQ sangat-sangat juara teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini kalau udah bulu matanya sudah ngok, sudah bagus, saya tinggal ngerapiin aja. Saya nggak perlu pakai eyeshadow yang terlalu strong karena di matanya sudah cakep teman-teman ya. Ini saya cuman pakai eyeshadow tipis-tipis aja. Jadi saya taruh di bagian ujung matanya, saya pakai tipis-tipis warna coklat aja karena kan dia mau manggung ya teman-teman ya. Kalau mau manggung itu yang terpenting matanya sudah strong. Jadi bulu mata IQ Elasis ini juga banyak macamnya. Kalau teman-teman mau untuk yang sehari-hari bisa, untuk tanpa nabrak kacamata bisa, juga untuk orang-orang tua bisa, juga untuk panggung yang cetar
membahana itu juga bisa. Nah, jadi dia aneka macamnya banyak sekali. Dia hampir ada 50 macam bulu mata. Jadi kalau milih sendiri pasti dijamin pusing. Tapi kalau teman-teman suruh milihin, bagian adminnya ditanggung, teman-teman puas. Nah, terus selanjutnya teman-teman saya rapiin. Tadi saya sudah pakai eyeshadow, saya rapiin teman-teman pakai kuas. Jadi saya tuh suka biasanya pakai tangan, saya campur juga pakai kuas. Jadi untuk merapikan saya pakai kuas teman-teman. Ini sudah mulai kelihatan cantiknya Lala Sawer kan. Ini Ayu Ting Ting KW, wajahnya sudah mulai mirip kayak Ayu Ting Ting ya. Nah, makanya dia disebut Ayu Ting Ting KW. Nah, ini teman-teman, ini juga bibirnya saya mulai pakai pensil bibir supaya hasil lipstiknya itu nggak lari kemana-mana ya teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai kelihatan kan hasil make upnya. Oh, jadi cantik kan teman-teman. Nah, ini ya, jadi kita ratain untuk bibirnya supaya bibirnya itu lebih kelihatan seksi. Saya pakai yang untuk lipstiknya tuh yang matte teman-teman ya. Jadi saya nggak pakai yang terlalu glossy, jadi pakai yang matte ya. Nah, seperti itu supaya kelihatan seksinya teman-teman. Nah, warnanya juga kita bikin warna-warna nude ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama dia dan tetap ikutin aku ya teman-teman. Teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku Yohana Lestari MUA. Hari ini aku kebetulan ketemu karo artis ibu kota yang tinggalnya di Bekasi. Sopo kuwi jarine itu dia Ayu Ting Ting KW teman-teman. Nah, kita mau kenalan sama Ayu Ting Ting KW iki. Sampeyan iku jenenge sapa ta? Aku jenengan namanya Lala Sawer. Sawer. Kok kenapa dibilang Sawer? Sampai suka nyawer-nyawer ta? Ya, aku suka nyawer karena kenapa aku panggil Lala Sawer? Karena aku ingin berbagi rezeki. Aku dari Jawa. Aku ingin berbagi rezeki ke semua orang. Ya, karena kita berbagi rezeki itu tidak memandang berapa nominal yang harus kita keluarkan. Dengan cara Lala setiap nyanyi berapa persen dari Lala off air itu Lala akan istilah kata menyumbangkan berapa uang uang bayaran Lala, berapa persennya itu untuk seperti masjid atau tempat yang membutuhkan lah gitu, panti, pada jompo dan lainnya seperti itu. Oh, ya. Nah, terus aslinya itu kok bisa jadi artis penyanyi dangdut itu di mana? Lala ini kebetulan nyanyi itu sudah lama banget, sejak Lala umur 8 tahun. Wow, 8 ya, tahun. Masih duduk SD di kelas 2 ya. Coba tarik suaranya dikit. Kemana. Reading saya. Oke, terus. Tapi kebetulan karena mamah ini tahu anaknya suka bakat di nyanyi, kebetulan mama bilang, Lala kalau kamu suka di nyanyi, tarik suara, mama akan usahakan yang terbaik buat kamu. Nah, kebetulan karena mama support, akhirnya mama bantu Lala di belakang dan sampai sekarang Lala bisa jadi penyanyi karena mama. Wow, jadi seorang ibu itu sangat berarti untuk kita ya. Iya, betul banget. Wow, kita sukses karena ada orang tua yang doanya juga orang tua. Doa orang tua tuh teman-teman. Jadi jangan berani sama orang tua, harus hormat. Nah, terus habis itu perjalanan selama jadi artis itu bagaimana? Ya banyak ya, ada manisnya, ada pahitnya, ada getirnya, udah Lala makan semua. Dari Lala nyanyi yang di panggung-panggung cuma dibayarin uangnya dari 20.000 sampai bayarannya macam-macam berasa-rasa dan nano-nano manis-manis gitu deh. Lala juga pernah ngerasain dimana saat Lala nyanyi panggung di acara beberapa, cuman bukan acara panggung ini, malah dibayar kalau di hajatan-hajatan itu kan ada di kampung-kampung. Aku tuh pernah dibayar pakai uang palsu teman-teman, uang palsu. Tapi uang sawerannya itu beneran, tapi cuma uang payment bayaran gajiku itu uang palsu. Oh, ada gitu ya? Ada kayak gitu ya. Tapi dari situ Lala bisa menyimpulkan bahwa kita nggak boleh balas dendam nih. Yes, Kita betul. harus ikhlas, karena kalau sesuatu kita lakukan dengan ikhlas, hati kita ikhlas, pasti rezeki akan ada terus. Dan alhamdulillah sampai sekarang Lala diajarin sama mama untuk menjadi orang yang sabar dan ikhlas. Amin, luar biasa. Terus dukanya apa menjadi artis itu?
Nah, dukanya jadi penyanyi dangdut waktu Lala ngalamin banget, dia tuh nyanyi di panggung-panggung hajatan kampung. Kita tuh nyanyi, cuma ada beberapa bapak-bapak, oknum bapak-bapak yang suka banyak, sekarang tuh banyak kayak pelecehan seksual ya. Ya, misalnya kayak kalau kita nyanyi panggung tuh mereka tuh kayak mau merangkul, padahal itu banyak kayak anak-anak atau kayak ada ibu-ibu kan kita harusnya dia tahu gimana caranya kita tuh menghibur dan dia harus juga menghargai perempuan. Cuman memang apa ya, mungkin karena memang etika juga kurang atau gimana kita juga nggak tahu ya. Cuma waktu Lala nyanyi itu ada ketidaknyamanan saat lagi di panggung, ada yang meraba, ada yang memegang kita di bagian itu ya pegang. Cuman ya gimana caranya Lala untuk menghindar dari orang tersebut supaya orang itu nggak tersinggung dan nggak sakit hati. Jadi ada caranya tuh 5 cm, kalau orang itu kan lebih dari 5 cm gitu. Kita dorong atau kita pura-pura dansa, gimana caranya supaya orang itu nggak tersinggung. Oh, luar biasa ya ternyata ya, ada tips-tipsnya ya. Ada tipsnya. Oke. Terus dengar-dengar itu si Lala itu kan terkenalnya dengan Lala Sawer itu terkenal dengan Ayu Ting Ting KW. Ya. Nah, kenapa kok bisa dibilang Ayu Ting Ting KW? Jadi emang sebenarnya ya, Lala hanya meluruskan gitu. Jadi kan jadi meluruskan ya, karena banyak banget yang bilang Lala tuh mirip Bu Ayu. Iya, karena memang saya lihat juga mirip sekali. Ada yang suaranya, ada yang mirip mimik face mukanya, ada yang mirip. Tapi sebenarnya semua orang itu memang ya tidak ada yang ingin disamakan dengan orang pribadi orang. Semua orang tuh punya pribadi masing-masing. Lala juga sebagai manusia biasa, asik manusia biasa gitu. Pengen juga maksudnya Lala juga punya jati diri. Lala juga ini Lala bukan orang lain, mungkin juga kerjanya mungkin juga mau seperti itu. Cuman kadang-kala ada untung juga ya buat kita dibilang mirip sama Bu Ayu. Ketika Lala dibilang mirip sama Teh Ayu, alhamdulillah rezeki Lala saat itu juga naik. Iya, itu sih positifnya. Negatifnya ya beberapa pernah Lala syuting di salah satu televisi, Lala tuh ke toilet. Ya, karena kebetulan emang belet banget, adalah ke toilet pergi, dan itu ketemu ibu-ibu itu di toilet, nggak tahu itu siapa yang kenal ya. Dia langsung bilang, kamu katanya, kamu lihat Ayu Ting Ting kan gitu, ayo foto dong atau gitu. Saya jawab, oh bukan, saya bukan Ayu Ting Ting ibu, bilang gitu. Terus dia marah karena dia bilang ini bohong. Terus dia ngatain lo janda lo, diulang lo dapet kalau sombong lo belagu, kata dia gitu. Terus langsung dia langsung meludahin Lala kan, terus meludahnya nggak mudahin gitu, cuma gitu sombong amat gitu. Ya cuman Lala pikir ya emang Lala ini bukan dia, ini Lala. Cuman ya ada orang yang Lala menyampaikan ini, ada orang yang percaya atau tidak, tapi memang kan Lala ini yang merasakan dan benar-benar merasa langsung dijudge sama ibu-ibu itu secara langsung hari itu juga. Jadi ya Lala hanya menyampaikan. Lala masih ingat kok bentuk orangnya, tapi ya sudah nggak apa-apa. Oh, dimaafkan ya. Oke, memang orang yang selalu memaafkan itu rezekinya mengalir, ya kan? Hari ini kan terus itu kayaknya saya dengar habis kemarin juga habis on air kan? Nah, luar biasa ya. Terus ada pesan-pesan nggak buat netizen? Oke, netizen. Kalau buat netizen, pesan-pesan dari Lala, jangan lupa untuk terus bersyukur dan jangan pernah insecure sama diri sendiri. Manusia itu nggak ada kekurangan, kelebihan ya. Nggak ada kekurangan, semuanya dikasih sama Tuhan itu banyak kelebihannya. Jadi buat cewek-cewek jangan pernah insecure, selalu percaya diri sama diri sendiri, karena kuncinya orang sukses adalah percaya sama diri sendiri. Terus kalau misalnya temen-temen jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya ke Yohana MOA. Nah buat temen-temen yang suka aku ingin Lala Sawer itu, bisa langsung cek aja di YouTube, gampang terkenal banget ya. Jadi buat temen-temen yang suka makeup juga bisa nih sama temen-temen Lala nih yang sekarang lagi nonton, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Kak Yohana Lestari MUA. Terus kalau misalnya mau makeup apapun Kakak siap ya? Bisa. Siap. Ini aku habis di make upin lo, cucok Cin. Thank you. Sama-sama. Thank you teman-teman. Nah, ini kita sudah ngobrol-ngobrol sama langsung Kak Lala Sawernya. Nah, nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya bisa langsung ke YouTube-nya ya. Ya, bisa. Nah, follow Instagram boleh. Tuh, follow back ya semua. Nah, terus yang saya itu
kagum sama beliau. Beliau adalah seorang artis, tapi artis ini nih gak sombong gitu teman-teman. Jadi dia ini begitu ramah, malah gokil banget. Bukan gokil, gila. Iya, tepatnya gila ya. Nah, teman-teman tetap ikutin YouTube aku, Yohana Lestari MUA, dan YouTube channelnya Lala Sawer. Aku juga mau minta dia nyanyi, setuju gak? Ayo, pasti setuju kan? Oke, sekarang nyanyi dong. Oke, nyanyi tanpa musik kan pakai musik nih enaknya. Pakai musik dong. Ya, aku gak bisa. Gini dong. Gini. Kalau gak begini kadang gaya kan? Setiap hari bertemu kau bilang asyik. Engkau dan aku bagaikan tikus dan leong, sehingga kau anggap diriku mangsa. Strawberry, mangga, apel, sorry gak level. Strawberry, mangga, apel, sorry gak level. Bercinta denganmu hatiku mampu.